Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Febrian Maulana dengan NIM 2023111638. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rangkaian 3 fasa, topik yang sangat penting dalam sistem kelistrikan kendaraan. Rangkaian listrik 3 fasa adalah dasar dari hampir seluruh distribusi listrik di dunia. Sistem ini digunakan karena keunggulannya dalam efisiensi, stabilitas, dan kemampuan mengalirkan daya besar dengan sumber daya minimal. Mengapa listrik AC? Mari kita mulai dengan alasan mengapa kita menggunakan listrik AC, yaitu arus bolak-balik. Yang pertama adalah efisiensi transmisi. Untuk mentransmisikan listrik dalam jarak jauh, tegangan yang sangat tinggi diperlukan agar rugi energi dengan rendah. Kemudian, kemudahan transformasi. Tegangan AC dapat dengan mudah dinaikkan atau diturunkan menggunakan transformator. Keterbatasan DC, transformator hanya dapat bekerja pada tegangan AC, sehingga listrik DC tidak cocok untuk sistem distribusi skala besar. Mengapa 3 fasa? Stabilitas daya. Dalam sistem 1 fasa, daya sesaat cenderung melonjak tinggi, tetapi pada sistem 3 fasa, daya yang dikirimkan lebih stabil. Ini seperti membandingkan mesin mobil dengan 1 silinder dan mesin multisilinder. Efisiensi kabel. Untuk daya yang sama, sistem 3 fasa membutuhkan ukuran kabel dan komponen yang lebih kecil dibandingkan sistem 1 fasa. Keselarasan dayanya. Daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik secara alami adalah 3 fasa dengan frekuensi 50 Hz atau 60 Hz. Listrik di Indonesia. Di Indonesia tegangan fasanya biasanya yaitu 220 volt dengan tegangan antar lain fasa yaitu 380 volt, frekuensinya 50 Hz. Berbeda dengan di Amerika yang biasanya menggunakan tegangan fasa 115 volt dengan frekuensi 60 Hz. Sistem 3 fasa adalah tulang panggung distribusi listrik global karena efisiensinya dalam mentransmisikan daya, kestabilan daya yang dihasilkan, dan kemudahan dalam implementasi. Sistem fasa tunggal 3 kawat. Karena tidak ada arus, maka netral dapat dihilangkan dari rangkaian karena tidak mempengaruhi KVL maupun KCL. Apabila garis A maupun garis B bukan konduktor sempurna tetapi mempunyai impedansi yang sama, arus netral tetap 0. Bila beban tidak sama atau tidak seimbang, maka arus netral sama 0. Masing-masing fasa mempunyai magnitud yang sama dan mempunyai perbedaan fasa 120 derajat. VAN dipilih secara sembarang sebagai fasa referensi. Urutan fasa tegangan pada gambar di atas adalah positif. Jika urutan dibalik menjadi ACB, maka urutannya adalah negatif. Urutan ini hanya masalah pelabelan atau konvensi. Magnitud tegangan antar fasa, line voltage. Tegangan fasa di Indonesia biasanya itu 220 volt, maka tegangan antar fasanya VL sama dengan 380 volt. Sistem 3 fasa WYE seimbang, yang dimana sumber dan beban terhubung dengan struktur Y. Seimbang atau balance, yaitu sumber mempunyai tegangan fasa yang sama dan beban tiap fasa sama. Pada sistem 3 fasa Y to Y seimbang,
Daya rata-rata pada masing fase yaitu dengan total daya yang dikirimkan ke beban. Berikut adalah pengiriman daya sistem satu fase versus sistem tiga fase. Pengiriman daya sistem satu fase versus sistem tiga fase untuk tegangan faktor daya yang dikirimkan sama antar sistem satu fase dan sistem tiga fase. Untuk daya yang dikirimkan sama, impedansi fase untuk rangkaian tiga fase lebih besar daripada impedansi suatu sistem fase karena tegangan yang digunakan sama. Maka arus RMS pada sistem satu fase akan lebih besar daripada sistem tiga fase. Hubungan delta. Salah satu cara menghubungkan beban tiga fase seimbang. Sistem tiga kawat tidak ada netral. Sumber tegangan juga bisa dihubungkan secara delta, tetapi jarang dilakukan sumber dihubungkan secara delta karena jika sumber tidak seimbang secara sempurna akan menimbulkan arus yang berputar sepanjang hubungan delta yang akan menyebabkan panas pada generator. Hubungan delta. Keuntungan hubungan delta, beban dapat secara langsung diambil atau ditambahkan karena beban langsung terhubung ke tegangan. Kalau pada bentuk Y, salah satunya terhubung ke netral. Arus pada hubungan delta lebih kecil dibandingkan hubungan Y untuk daya yang sama. Tegangan fase delta lebih tinggi daripada hubungan Y, memerlukan instalasi lebih baik daripada Y. Kemudian adalah rangkaian kopling magnetik. Induktansi. Tegangan pada kumparan didefinisikan sebagai perubahan arus terhadap waktu yang melewati kumparan tersebut. VL sama dengan LDI per DT. Atau ketika terjadi perubahan arus pada kumparan, maka terjadi perubahan flux magnetik yang menyebabkan terjadinya perubahan induksi tegangan. VL sama dengan ND WB per DT. Berikut adalah contoh induktansi sendiri. Induktansi bersama. Induktansi bersama, ketika terjadi perubahan arus I, maka flux net di kumparan 1 berubah menjadi W11. Bagian flux magnetik yang hanya melingkupi kumparan 1 disebut flux bocor. Sisa flux magnetik yang melingkupi kumparan 1 dan kumparan 2 disebut flux bersama. Induktansi bersama, sehingga secara umum dikatakan bahwa flux magnetik yang disebabkan oleh arus I adalah sebagai berikut. Induktansi bersama. Ketika terjadi perubahan arus I, maka flux magnet di kumparan 2 berubah menjadi 22. Bagian flux magnetik yang hanya melingkupi kumparan 2 disebut flux bocor. Sisa flux magnetik yang melingkupi kumparan 2 dan kumparan 1 disebut flux bersama. Tanda dot. Tanda dot dimaksudkan untuk memudahkan dalam penggambaran masing-masing kumparan fisisnya. Tanda dot menunjukkan arah arus masuk pada terminal kumparan yang menghasilkan arah flux magnetik yang sama. Sehingga dari pengertian ini muncul aturan tanda dot. Aturan tanda dot ketika kedua arus diasumsikan masuk atau keluar dari pasangan kumparan di terminal bertanda dot, maka tanda M akan sama dengan tanda L. Jika salah satu masuk terminal dot dan arus yang lainnya keluar di terminal bertanda dot, maka tanda M akan berlawanan dengan tanda L. Berikut adalah contoh soal.
Koefisien coupling. Koefisien coupling didefinisikan sebagai perbandingan antara flux bersama dengan total flux magnetik di satu kumparan. Transformator ideal. Transformator ideal adalah transformator di mana nilai koefisien coupling adalah hampir 1 dan kedua reaktansi induktif primer dan sekunder adalah luar biasa besarnya dibandingkan dengan impedansi yang diberikan pada terminal. Atau transformator ideal adalah pasangan transformator yang tidak ada rugi di mana nilai induktasi sendiri dari primer dan sekunder tidak terbatas, tetapi perbandingan keduanya terbatas. Perbandingan antara komponen primer dan sekundernya yaitu N sama dengan N2/N1. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.